Kalau tidak cari mati, maka tak akan mati. Ketika Diska mengatakan hal tersebut, semua orang di ruang konferensi menatapnya. Alex berkata, jadi, Clara bekerja di kota JC, dan kemudian dia tiba-tiba datang ke kota LH. Tak hanya itu, dia datang dengan tujuan mewakili pengguna kartu berlian Bank Royal, dan meminta Bank Royal untuk menghentikan kerjasama dengan kami. Wajahnya menjadi gelap, dia pun menatap Diska dan bertanya, kamu sempat berada di kota JC. Siapa yang sebenarnya telah kamu singgung? Wajah Diska tiba-tiba menjadi kebingungan. Dia memang sempat berada di kota JC, tapi hari-harinya selalu dilalui bersama Gladys atau Erlangga. Walau mereka sering menggoda gadis-gadis di kota JC, tapi dengan status kedua pemuda itu, bagaimana mungkin ada orang yang berani merasa tersinggung dengan mereka? Ya, kalau menyebut soal menyinggung seseorang, Diska mengakui dia memang pernah menyinggung Damar. Namun, tak mungkin Damar merupakan pemegang kartu berlian Royal Bank, bukan? Kehidupan Damar di kota JC sudah Diska ketahui, pria itu sempat bekerja di lokasi konstruksi. Walau kemudian dirinya memiliki hubungan yang cukup baik dengan Bari, lalu mendapatkan pekerjaan lebih baik, tapi itu pun hanya pekerjaan sampingan saja. Bagaimana mungkin pria seperti Damar memiliki kartu berlian? Tidak, aku tidak menyinggung orang penting manapun, sungguh. Kalau ingin menyebutkan orang yang sempat bersinggungan denganku, maka aku hanya teringat Damar, putra keluarga Ardiansyah yang terlibat skandal pemerkosaan dengan Dinda Sitara. Jelas Diska dengan cepat. Alex mengerutkan kening dalam-dalam. Dia tahu mengenai Damar. Setelah Diska pulang, dia selalu membicarakan mengenai pria tersebut dan menjadikannya lelucon di ruang makan. Memang Damar berasal dari sisi keluarga Ardiansyah, tapi dengan situasinya saat ini, tidaklah memungkinkan baginya untuk memiliki kartu berlian Bank Royal. Alex pun menghela napas lega, Damar jelas bukan alasannya. Coba ingat-ingat lagi mengenai hal ini. Kalau memang tidak menemukan jawaban, maka coba ajak Clara untuk bertemu dan berdiskusi mengenai siapa sebenarnya yang ingin mencari masalah dengan kita. Kalau perlu menggunakan uang, itu bukan masalah. Yang bisa dibeli, belilah. Alex melihat ke sekeliling dan berkata, Bank Royal menghentikan kerjasama. Meskipun mungkin ada kesenjangan pendanaan jangka pendek, kita masih bisa menanganinya. Yang paling penting adalah apa yang terjadi dengan Navis Group. 5 proyek ini adalah proyek utama kita tahun ini. Tindakan Navis Group sama saja dengan ingin mematikan kita. Jelas-jelas dengan menarik proyek ini mereka tak akan menghasilkan uang sama sekali. Coba kalian pikirkan baik-baik, siapa di antara kalian yang menyinggung Binar? Saat ini, semua orang saling memandang kebingungan. Siapa yang masih waras di dalam ruangan ini yang berani menyinggung seseorang seperti Binar? Bukankah dengan melakukan hal itu mereka cari mati? Beberapa waktu berlalu, tapi pertemuan tersebut tidak membuahkan hasil. Alex dengan terpaksa mengakhirinya karena memang tak ada hal lain yang bisa dibicarakan. Ketika pertemuan selesai dan hampir semua orang meninggalkan tempat tersebut, Diska dengan cepat mencondongkan tubuh dan bertanya, Ayah, bagaimana dengan pesta pertunangan untuk Gladys dan aku malam besok? Alex menatapnya dan mengerutkan kening. Bicarakan saja besok, dan Diska pun hanya bisa termenung dengan ekspresi gelap di tempatnya. Terlihat Damar bersama dengan Rima dan Lisa sedang mengobrol sembari makan bersama. Pria tersebut sama sekali tidak memedulikan penampilannya ketika makan dengan lahap di depan wanita yang sedang bersamanya. Beberapa saat berlalu ketika wajah Lisa memerah, entah karena suasana yang panas atau karena hal lain. Wanita itu melirik ke arah Damar dan berkata dengan suara merdu, Damar, kulihat tubuhmu bagus juga, ya. Detik itu juga, Damar terbatuk-batuk. Dia dengan susah payah menelan makanan dalam mulutnya, lalu menatap kaget ke arah Lisa. Lisa, kamu tidak salah mengatakan hal semacam ini di depan ibumu. Pria itu merasa sangat canggung. Rima sedikit memerah ketika dia mendengar kata-kata Damar, dan dia memelototi Lisa. Tak mampu dia percaya putrinya itu baru saja mengatakan hal yang begitu memalukan. Wajah Lisa menjadi lebih merah, dan dia dengan cepat membela diri. Jangan salah paham. Maksudku, aku ingin memintamu menjadi model untukku dan temanku. Ketika Rima mendengar ucapan putrinya itu, wajahnya menjadi sedikit rileks. Kemudian, dia menatap Damar dan berkata, kenapa tidak kamu coba saja? Damar menggaruk kepalanya. Sejujurnya, dia sedikit enggan melakukan hal tersebut. Namun, karena Rima sudah menurunkan penawaran seperti itu, dia menjadi tidak enak untuk menolak. Baiklah, langsung telepon saja kalau kamu memang butuh. Kalau aku tidak sibuk, aku pasti langsung datang. Yes, Lisa terlihat sangat gembira. Aku akan meneleponmu kali berikutnya aku memerlukan seorang model, kata wanita itu dengan semangat. Saat ini, Rima memandang Damar. Ngomong-ngomong, apa kamu tidak perlu pergi kerja?
Damar tertegun sejenak, dia tiba-tiba teringat sebuah masalah. Sekarang setelah dia kembali ke kota LH, Navis Group menjadi miliknya. Dia tidak dapat memberitahu orang tuanya tentang identitasnya sebagai Night Watcher, dan dengan begitu juga tak bisa memberitahu perihal Navis Group kepada mereka. Kalau Damar memberitahu bahwa dirinya tak ada pekerjaan, pasti orang tuanya mengira kalau dirinya tidak bertanggung jawab. Begitu pula bila dia memberitahu Rima mengenai hal ini, wanita itu pasti akan kecewa dengannya dan kemungkinan akan berhenti membantu orang tuanya juga. Setelah Damar memikirkannya, dia pun hanya memiliki satu cara. Sepertinya, Damar harus mengambil satu posisi di Navis Group. Aku bekerja di Navis Group, kata Damar sambil tersenyum. Rima menatapnya dengan heran. Navis Group itu perusahaan besar. Sekadar beruntung saja, balas Damar tanpa sedikit pun keraguan. Tanpa mereka sadari, terlihat seseorang berjalan ke arah mereka sembari memegang satu gelas besar jus. Pria itu memasang sebuah seringai mengerikan dan kemudian berjalan menghampiri Damar. Tepat ketika dirinya melewati Damar, pria itu pura-pura terhuyung dan kemudian terjatuh ke arah Damar. Di saat yang bersamaan, jus dalam gelas tersebut pun mulai mengarah ke tubuh Damar. Awas, seru Lisa. Sebelum Lisa bahkan menyelesaikan katanya, Damar yang awalnya duduk telah bangkit dengan kecepatan luar biasa. Dia melirik pria yang terhuyung tersebut dan mendengus mengenalinya. Hans, pikir Damar. Kemudian, dengan lincah, Damar mengaitkan kakinya ke kaki Hans, mengganjal pria tersebut. Alhasil, Hans yang awalnya berpura-pura terjatuh sungguh kehilangan keseimbangannya dan mulai terjatuh. Brak, kepala Hans membentur kursi dengan keras, membuat kursi tersebut terjatuh ke lantai bersamaan dengan tubuhnya yang membentur lantai. Botol kaca berisi jus di tangannya pecah dan pecahannya itu menusuk tangan pria tersebut. Sosok Hans sekarang terlihat sungguh menyedihkan. Ah, rasa sakit di tangannya membuat Hans menjerit. Di seberang Damar, Rima dan Lisa terkejut. Mereka bahkan tidak tahu maupun melihat bagaimana Damar meninggalkan kursinya. Hanya sosok Hans yang terjatuh yang menjadi pusat perhatian mereka sekarang. Oh, ya ampun. Pak Hans, kamu baik-baik saja, kan? Melihat Hans terbaring di tanah dengan tangan berdarah membuat Damar berjongkok dengan wajah khawatir. Tentunya, itu semua hanya kepura-puraan belaka. Lagi pula, dirinya yang menyebabkan pria bodoh itu terjatuh. Tidak jauh dari situ, Tandi sedang terduduk menatap Hans dan Damar. Awalnya, dia berniat menonton sebuah pertunjukan yang menarik. Namun sekarang, dia hanya bisa terbengong. Tandi dan Hans sudah berbincang sebelumnya. Mereka berniat mempermalukan Damar. Niat Hans adalah untuk berpura-pura jatuh dan menumpahkan isi gelas ke tubuh Damar. Oleh karena itu, Tandi tahu kalau Hans tak seharusnya berakhir seperti itu. Damar pasti melakukan sesuatu. Tandi bergegas menghampiri Hans. Sembari membantu Hans, dia mengutuk Damar, "Bedebah kamu, Damar. Bisa-bisanya kamu bersikap seperti ini kepada Hans. Tamat sudah riwayatmu di kota LH." Mendengar keributan yang diciptakan Tandi, semua tamu restoran segera melirik ke arah mereka. Hans yang perlahan bangkit sembari dibopong Tandi terlihat begitu memalukan. Tak hanya tumpahan jus mengotori pakaiannya, tapi tangannya terluka akibat pecahan kaca. Raut wajahnya yang menyedihkan akibat rasa sakit membuat egonya terluka habis-habisan. Hans menatap Damar dengan tajam. "Damar, berani-beraninya kamu mempermalukanku." Damar menatapnya, lalu tersenyum tipis, "Kamu ini bicara apa sih? Jelas-jelas tadi kamu terjatuh sendiri, dan aku hanya menghindar karena kaget. Kenapa sekarang malah jadi salahku? Aku tidak bodoh. Aku tahu kamu putra dari keluarga Ardiansyah. Untuk apa aku mencari masalah denganmu?" Tandi merasa sangat kesal dengan ucapan Damar, dia sangat yakin bahwa pria itulah yang telah menjebak Hans. Bajingan, Hans jelas-jelas berpura-pura jatuh. Bagaimana dia bisa berakhir di lantai kalau bukan karena ulahmu? Setelah mendengar ucapan Tandi, Hans segera melotot ke arah temannya itu. Hal itu membuat Tandi sekejap menyesali ucapannya. Terlihat bahwa semua orang yang berada di restoran itu mengernyitkan wajah ketika menatap ke arah mereka. Oh, Damar berpura-pura membelalakan matanya. "Jadi, kamu berpura-pura jatuh untuk mempermalukanku. Tidak cuma itu, aku tidak boleh menghindar dan menerima perlakuan kalian. Karena aku menghindar, maka aku bersalah." Wah, sebuah ekspresi kagum terpasang di wajah Damar, sengaja mengejek Tandi dan Hans. "Hanya karena kalian kaya, maka aku harus melakukan apapun yang kalian mau." Mendengar ucapan Damar, beberapa orang di restoran langsung mendelik. Mereka tidak percaya dengan perlakuan Tandi dan Hans, sungguh tidak beretika. Gila, yang benar saja. Aku dengar dulu kalau putra kedua keluarga Ardiansyah itu memang arogan dan seenaknya sendiri. Ternyata, hari ini aku melihat dengan mata kepalaku sendiri.
Sungguh tak tahu malu. Gunjingan demi gunjingan diutarakan para pengunjung restoran yang tidak terima dengan tindakan penindasan Hans kepada Damar. Hal tersebut membuat wajah Hans memucat karena malu dan juga marah. Walau orang lain tidak tahu, tapi Hans tahu dengan jelas mengenai apa yang terjadi. Damar sengaja mengganjal dirinya sehingga dia terjatuh dengan begitu menyakitkan. Hans meringis karena denyut pada tangannya akibat luka yang dia derita. Pria itu melemparkan tatapan mematikan kepada Damar dan menggertakkan giginya. Damar, aku akan ingat apa yang sudah kamu lakukan hari ini. Dia menambahkan, kamu akan menyesal. Damar mengangkat bahunya dengan acuh tak acuh dan berkata, ini hanya hukuman semata, balasnya dengan nada rendah. Kemudian, dia menambahkan dengan sebuah senyuman sopan di wajahnya, ingat, kalau tidak cari mati, maka tentunya kamu tidak akan mati, mengerti? Ucapannya membuat seluruh tubuh Hans bergetar penuh amarah. Apa yang terjadi? Pada saat ini, sebuah suara berkumandang di belakang mereka. Damar menoleh dan melihat bahwa seorang wanita cantik berusia 20-an datang. Setelah melihat Hans, mulut gadis itu terbuka, terkejut dan penuh kekhawatiran. Hans, apa yang terjadi pada tanganmu? Gadis itu mengulurkan tangannya untuk memeriksa tangan Hans dengan hati-hati. Pada saat ini, mata Damar menangkap keberadaan sesuatu yang mengejutkan pada pergelangan tangan gadis itu. Itu, tato teratai merah. Bersambung.